Astrid, seorang wanita muda yang terkenal dengan rasa penasarannya yang tinggi, selalu merasa tertantang oleh cerita-cerita aneh yang beredar di sekitarnya. Pada suatu malam yang tenang, setelah berkumpul di sebuah warung kopi dengan teman-temannya, mereka mendengar tentang sebuah tempat misterius yang disebut Pasar Setan. Konon, pasar ini hanya muncul di malam hari dan dapat ditemukan hanya oleh orang-orang tertentu. Tempat itu dikenal oleh sebagian orang sebagai pasar yang penuh dengan kejadian-kejadian tak wajar dan dihuni oleh makhluk halus. Astrid, yang selalu mendambakan petualangan, memutuskan untuk mengajak teman-temannya untuk membuktikan kebenaran cerita itu. "Bagaimana kalau kita pergi ke sana malam ini?" ujar Astrid dengan tatapan penuh semangat. Rina, yang biasanya cemas dengan hal-hal mistis, tampak ragu. Tapi, menurut cerita, siapapun yang pergi ke sana tidak pernah bisa kembali dengan selamat. Ini mungkin hanya mitos, tapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana? Namun, Dika dan Juna, yang dikenal suka tantangan, langsung mengangguk setuju. Farah, meskipun sedikit takut, akhirnya ikut bergabung, terpengaruh oleh keberanian teman-temannya. "Mari kita cari tahu, kita pasti bisa pulang dengan selamat," kata Juna meyakinkan. Mereka berkendara menuju hutan yang dikenal sebagai tempat pasar tersebut muncul. Jalanan gelap dan sepi membuat suasana semakin mencekam. Kabut yang tebal mulai turun, menambah nuansa misterius pada perjalanan mereka. Setelah berjam-jam melintasi jalan yang semakin terpencil, mereka akhirnya sampai di sebuah titik yang tampak seperti ujung dunia. Tanpa peringatan, sebuah cahaya samar tampak di antara pepohonan gelap. "Ada apa itu?" tanya Rina, suaranya bergetar. "Ini dia," jawab Astrid dengan mata berbinar. "Pasar Setan." Mereka berjalan mengikuti cahaya tersebut dan tiba-tiba saja, seolah-olah keluar dari kegelapan hutan, mereka tiba di sebuah pasar yang sangat berbeda dari pasar pada umumnya. Di depan mereka terbentang sebuah pasar tua dengan deretan kios-kios yang menjajakan barang-barang yang tampak kuno dan aneh. Lampu-lampu minyak yang temaram menerangi tempat itu, sementara udara dingin dan lembab menggelayuti setiap sudut pasar. Tapi yang paling mencolok adalah para pengunjung dan pedagang di pasar ini, mereka tampak tidak seperti manusia biasa. Beberapa orang memiliki wajah yang buram, sementara yang lain mengenakan pakaian kuno yang tampak seperti berasal dari zaman lampau. "Ini benar-benar aneh," ujar Farah, yang mulai merasa tidak nyaman. "Bagaimana kita bisa sampai di sini?" "Entahlah," jawab Astrid, meskipun ia terlihat sangat penasaran. "Ayo, kita lihat lebih dekat." Mereka mulai berjalan lebih jauh ke dalam pasar, namun semakin lama, suasana semakin terasa tegang. Wajah-wajah kosong para pedagang dan pengunjung semakin membuat mereka merasa cemas. Tanpa suara, mereka bergerak di antara barisan pedagang yang menjajakan berbagai barang aneh, jarum jam yang tak bergerak, patung-patung dengan mata yang mengikuti pergerakan mereka, hingga kain-kain yang sepertinya berusia ratusan tahun. Tiba-tiba, mereka mendengar bisikan samar dari kerumunan yang semakin padat. Astrid menoleh ke samping dan melihat seseorang yang tampak tersenyum padanya dengan tatapan yang penuh kebingungan. Ketika orang itu berbisik, suaranya terdengar tidak seperti manusia. "Sini, jika berani," kata sosok itu, suaranya menyeramkan. Astrid merasa ada yang tidak beres dan berbisik kepada teman-temannya. "Ayo, kita cari jalan keluar. Rasanya semakin tidak enak di sini." Namun, ketika mereka berbalik, jalan yang mereka tempuh sebelumnya tiba-tiba hilang. Mereka berada di tengah-tengah pasar yang tampaknya tak ada ujungnya. Semuanya tampak sama. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa mereka terjebak di dalam sebuah labirin yang misterius. "Kenapa kita tidak bisa keluar?" tanya Rina, suara terkejut dan ketakutan mulai terdengar jelas. "Ini bukan pasar biasa," jawab Dika dengan wajah pucat. "Ini lebih seperti penjara. Kita terjebak di antara dunia manusia dan dunia roh." Ketika mereka mencoba untuk berjalan lebih jauh, mereka mulai merasakan bahwa ada yang mengawasi mereka. Mata-mata yang tidak terlihat mengikuti setiap gerakan mereka.
Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah pasar itu hidup dan memiliki keinginan sendiri. Satu persatu, mereka mulai melihat bayangan-bayangan yang bergerak dengan cepat di antara lorong-lorong pasar, makhluk-makhluk yang menyerupai manusia, namun tubuhnya terbalik atau cacat dengan cara yang mengerikan. Farah mulai panik. Astrid, kita harus keluar dari sini. Ini bukan tempat yang seharusnya kita masuki. Namun, suara itu kembali terdengar, lebih keras dan jelas kali ini. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Mereka berlari menjauh, berusaha menemukan jalan keluar yang sepertinya selalu menghilang begitu mereka mendekat. Semua pedagang di pasar itu tampak tidak peduli dengan kehadiran mereka, tetapi ada sesuatu yang jelas berbeda. Setiap orang yang ada di sana tampaknya sudah terperangkap di pasar itu selama berabad-abad. Wajah-wajah mereka kosong, dan suara mereka hanya terdengar seperti gema. "Juna, lihat," seru Astrid, menunjuk ke sebuah meja yang tampaknya dihiasi dengan barang-barang aneh. "Ada sesuatu di sana yang bisa kita gunakan." Mereka mendekat dan menemukan sebuah belati kuno yang bersinar samar di bawah cahaya lampu minyak. Juna, yang lebih berani, memutuskan untuk mengambilnya. Di samping belati itu, mereka juga menemukan sebuah dupa yang terbakar dengan aroma aneh, seolah-olah benda itu mengeluarkan kekuatan yang dapat menenangkan roh-roh yang ada di sekitar mereka. Tiba-tiba, bayangan gelap yang menyeramkan muncul di depan mereka. Makhluk-makhluk ini, yang pada awalnya terlihat seperti manusia, kini menunjukkan wujud asli mereka, makhluk-makhluk dengan mata bercahaya yang sangat tajam dan tubuh yang terbalik. Mereka bergerak cepat, mencoba menangkap para pengunjung yang terperangkap. "Ayo, cepat, jangan berhenti," teriak Astrid, sambil memegang belati dan dupa itu. Mereka berlari secepat mungkin melalui lorong-lorong pasar yang semakin sempit. Namun, semakin mereka berlari, semakin terasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar. Suara tawa jahat mulai menggema di sekitar mereka. Semua jalan yang mereka pilih hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Masing-masing dari mereka merasa tertekan oleh tekanan supernatural yang semakin kuat. Ketika semuanya tampak hampir berakhir, mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang pria tua yang tampaknya bukan bagian dari pasar itu. Wajahnya penuh penyesalan, seolah-olah dia telah berada di sana terlalu lama. Kalian tidak bisa keluar," kata pria tua itu, suaranya serak. "Kalian terperangkap di sini selamanya, seperti yang lain sebelum kalian. Ini adalah pasar yang dibangun dengan darah dan pengorbanan." Pria tua itu melanjutkan, "Dulu, banyak orang datang ke sini untuk mencari kekayaan atau hidup abadi. Namun mereka malah terjebak dalam ikatan yang lebih mengerikan. Pasar ini adalah hasil dari perjanjian dengan iblis. Mereka yang masuk, tak akan pernah keluar." Dengan panik, mereka berusaha melawan, menggunakan belati dan dupa yang mereka temukan, berharap bisa memecahkan kutukan itu. Namun, semua usaha mereka tampaknya sia-sia. Bayangan gelap mulai menyelimuti mereka, mengikat mereka dalam belenggu tak terlihat. Dan tiba-tiba, cahaya yang sangat terang menyelimuti pasar itu. Dalam sekejap, pasar itu mulai hancur, dan makhluk-makhluk itu menghilang. Ketika Astrid membuka matanya, ia dan teman-temannya tiba-tiba saja terbangun di tengah hutan, di tempat yang sama mereka pertama kali tiba. Namun, suasana kini terasa lebih mencekam. Mereka melihat simbol aneh di tangan Astrid, sebuah tanda yang tampaknya muncul setelah peristiwa itu. Simbol tersebut berkilau dalam gelap, seolah mengingatkan mereka bahwa pasar setan belum selesai dengan mereka. Saat mereka mulai berjalan pulang, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih mengerikan. "Sampai jumpa lagi, Astrid."